Wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat semuanya dan selalu diberikan kemudahan setiap keseharian Anda semuanya dan dijaga dari COVID-19. Hari ini, saat ini kita sedang kena musibah ya, musibah infeksi COVID-19. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Oke, perkenalkan nama saya Erik Endra Cita. Saya adalah seorang dosen dalam bidang keilmuan keperawatan medikal bedah yang pada kesempatan hari ini nanti akan berusaha ya memberikan penjelasan kepada Anda semuanya terkait materi-materi pada bidang keilmuan keperawatan, khususnya keperawatan medikal bedah. Jadi keperawatan medikal bedah ini adalah suatu bidang keilmuan rumpun keperawatan ya yang berfokus pada pasien-pasien dewasa ya kurang lebih pada rentang umur 18 sampai 56 tahun atau batas lansia ya. Sehingga nanti lansia tidak termasuk pada bidang keilmuan keperawatan medikal bedah, tetapi ada bidang keilmuan sendiri yaitu keperawatan gerontik. Tapi khusus hari ini ya kita nanti akan belajar ya fokus pada bidang keilmuan keperawatan yaitu terkait keperawatan medikal bedah. Pada mata kuliah keperawatan medikal bedah ini nanti akan membahas berbagai sistem ya di dalam tubuh manusia, terutama adalah terkait gangguan pada sistem ya. Yang pertama adalah pada sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan dan sistem-sistem yang lain nanti yang terkait dari sistem kardiovaskuler dan pernafasan. Sehingga pada semester ini nanti kita akan belajar terkait topik-topik tersebut kurang lebih sekitar 14 kali pertemuan ya. 14 kali pertemuan nanti kita bagi menjadi dua, after meet dan before meet atau sebelum meet dan setelah meet gitu ya. Kurang lebih kita bagi 7 kali pertemuan sebelum meet dan 7 kali pertemuan after meet. Oke, selanjutnya ya pada hari ini ya nanti untuk materi pertama yang kita akan pelajari ya yaitu terkait tentang sindrom koroner akut atau bahasa lainnya adalah SKA ya. Sindrom koroner akut atau SKA. Kita mulai saja. Sebelum kita mulai, Anda bisa berdoa sehingga nanti Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala akan memberikan kita kemudahan dalam memahami materi ini. Berdoa dipersilahkan. Oke, Anda siap untuk belajar hari ini? Baik, akan saya jelaskan terkait materi tentang penyakit jantung koroner PJK atau coronary artery disease atau sindrom koroner akut atau bahasa lainnya adalah CAD, coronary artery disease. Nah, sebelum kita membahas tuntas terkait coronary artery disease, akan saya buka dulu untuk review kembali ya. Hal ini nanti akan memudahkan Anda semuanya untuk memahami penyakit ini. Jadi nanti akan beberapa saat ini atau kita akan sebentar lah kembali ya untuk mempelajari terkait apa sih fungsi jantung dan anatominya bagaimana dan bagian jantung yang mana yang terjadi masalah pada penyakit sindrom koroner akut ini. Baik, dalam pembelajaran hari ini ya target kita capaian pembelajaran hari ini adalah diharapkan ya kurang lebih 30 menit saya memberikan suatu paparan materi. Targetnya adalah setelah Anda mempelajari ini harapannya ya Anda dapat menjelaskan tentang konsep penyakit jantung koroner yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah menjelaskan ya pengkajian pada penyakit jantung koroner. Jadi nanti kita sebagai perawat itu apa sih yang harus kita kaji pada penyakit jantung koroner, dan sehingga nanti kita mengenali penyakit jantung koroner itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah setelah kita melakukan pengkajian ya, kita akan menentukan permasalahan pasien itu apa ya. Jadi kita mendiagnosis keperawatan. Jadi kita menentukan setelah ada data, kesimpulannya apa ini ya. Kita diagnosis apa keperawatannya. Kemudian selanjutnya setelah kita tentukan diagnosisnya ya, harapannya adalah Anda bisa memberikan suatu atau membuat suatu rencana yang akan kemudian Anda implementasikan, Anda berikan perawatan kepada pasien. Jadi fokusnya adalah nanti ya harus ada diagnosa dulu, baru Anda bisa merencanakan apa yang harus Anda lakukan kepada pasien dan apa yang akan Anda lakukan atau terapkan kepada pasien dalam pemberian perawatan. Kemudian target yang kelima adalah Anda bisa menjelaskan evaluasinya ya. Setelah Anda memberikan suatu tindakan, merencanakan apakah tindakan Anda berhasil atau tidak, itu nanti tolak ukurnya apa. Maka dalam hal ini target pembelajaran yang terakhir kita adalah Anda dapat mengevaluasi kembali sejauh mana ya perawatan Anda yang akan Anda berikan itu tercapai atau tidak. Jadi kita harus tahu tolak ukurnya. Nah, tolak ukur pada pasien sindrom koroner akut dengan diagnosa keperawatan tertentu itu apa? Ya, nanti kita pelajari bersama. Oke? Clear? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada chat-chat yang bisa langsung ke saya atau bisa Anda tuliskan melalui by email. Oke. Kita mulai dari slide pertama ini, yaitu terkait anatomi ya, anatomi dan fungsi dari jantung ya. Anda lihat pada layar slide yang telah saya tampilkan bahwa gambar-gambar tersebut atau anatomi tersebut adalah bagian-bagian dari jantung. Kita bahas pertama yaitu letak jantung. Letak jantung itu terletak di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri dan di atas diafragma. Di situ ada ruang namanya mediastinum ya, mediastinum. Mediastinum itu suatu ruang yang merupakan suatu tempat di mana jantung berada, di antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri dan di atas diafragma. Kemudian bagian-bagian jantung itu sendiri ya, itu terdiri dari jantung mempunyai suatu katup, yaitu ada katup jantung. Katup jantung itu ada katup pulmonalis, katup aorta, katup tricuspidalis, dan bicuspidalis. Itu katup-katup yang berfungsi untuk membuka atau menutup dalam menyekat ya darah yang mengalir di dalam rongga-rongga atau ruang-ruang dari jantung itu sendiri. Kemudian jantung juga mempunyai suatu otot ya. Otot ini berfungsi untuk melakukan kontraksi atau memberikan tekanan ya pada rongga-rongga atau ruang-ruang jantung sehingga darah itu bisa mengalir menuju sirkulasi darah keluar ke jantung melalui aorta. Nah, lapisan jantung itu ada paling dalam, dilihat dari segi paling dalam adalah ada endokardium, ada miokardium, ada epikardium, dan ada perikardium. Nanti bisa Anda review kembali ya terkait tentang lapisan-lapisan dari jantung itu sendiri. Kemudian jantung juga mempunyai suatu pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh darah arteri koronaria. Ya, arteri koronaria. Pembuluh darah ini berfungsi untuk mensuplai ya suatu pipa-pipa kecil ya yang berfungsi untuk menyalurkan ya oksigen dan nutrisi ya, bisa glukosa atau nutrien-nutrien lain ke dalam sel otot jantung, sehingga sel otot jantung itu bisa melakukan metabolisme untuk kehidupannya dia sendiri. Nah, nanti fokusnya adalah
di bagian arteri ini ya. Pada arteri ini nanti yang kita bahas hari ini tentang sindrom koroner akut, di mana pembuluh darah arteri akan mengalami suatu permasalahan, misalkan ada sumbatan di sini. Normalnya tidak ada sumbatan ya. Normalnya tidak ada sumbatan. Kalau ada sumbatan maka tadi oksigen dan nutrisi tidak bisa masuk ke dalam sel otot jantung dan dampaknya sel otot jantung bisa mengalami kematian. Ini fungsinya dari pembuluh darah arteri koronaria. Ya, kita fokusnya nanti adalah gangguan jantung yang ya bermasalah adalah pada bagian arteri koronaria. Kemudian ada bagian jantung-jantung yang lain ya, jantung itu juga mempunyai suatu ruang-ruang ya. Saya yakin Anda sudah masih ingat ya, ada ruang jantung di sini. Jantung itu ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Oke, baik. Ini anatomi dari jantung. Kemudian jantung itu fungsinya untuk apa ya? Fungsi jantung adalah tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh untuk memenuhi metabolisme. Jadi kalau jantung itu tidak bisa memompa, maka kebutuhan sel-sel di seluruh tubuh akan mengalami suatu permasalahan. Begitupun juga ya, jantung ketika jantung tidak mendapatkan suplai ya nutrisi ke dalam dirinya sendiri, terutama pada sel otot jantung, maka itu pun akan berdampak pada kemampuan dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Oke, Anda catat, nanti Anda bisa kirim pesan melalui email atau WA atau media-media yang lain yang bisa Anda lakukan. Baik, jadi kita mulai. Fokus sekarang adalah tentang terkait penyakit jantung koroner. Kita tadi sudah belajar review sedikit terkait anatomi dan fisiologi dari jantung. Sekarang kita fokus ke penyakit jantung koroner ya, asuhan keperawatan pada penyakit jantung koroner. Apa yang terjadi pada jantung ya? Apa sih yang terjadi pada jantung dengan penyakit jantung koroner? Permasalahannya di mana sebenarnya? Permasalahannya adalah pada penyakit jantung koroner itu mengalami penyempitan arteri koroner jantung. Normalnya pembuluh darah tidak boleh ada sempit, tidak boleh ada sumbatan, harus bersih dan lancar salurannya. Pada penyakit jantung koroner ini mengalami penyempitan arteri koroner. Penyempitan ini disebabkan oleh apa ya? Bisa disebabkan oleh tingginya kolesterol dan kalsium dan unsur-unsur yang lain ya. Sehingga apa? Akan menghambat ya, akan merubah dari struktur dari pembuluh darah itu sendiri. Ya, karena apa? Kolesterol, kalsium dan unsur-unsur lain akan disimpan di dinding arteri. Sehingga mengakibatkan apa? Penyempitan arteri. Penyempitan arteri ini ya akan berdampak apa? Aliran darah menuju ke sel otot jantung mengalami penurunan ya, atau menghambat suplai darah ke otot jantung. Penyempitan ini dimulai dari tumpukan atau deposit dari lapisan lemak ya, dan akhirnya berkembang menjadi plak ya, menghambat aliran darah melalui arteri. Peningkatan kadar kolesterol dan asupan lemak dapat berkontribusi pada penumpukan plak ini ya, seperti halnya hipertensi, diabetes dan merokok. Jadi hipertensi, diabetes, merokok itu dapat berkontribusi ya terjadinya sumbatan pada arteri koronaria. Nah, ketika plak menumpuk di dalam arteri ya, plak tadi isinya bisa kolesterol, kalsium atau unsur-unsur lain ya, atau lemak ya, menumpuk di dalam arteri, maka pembuluh darah arteri mengalami penyempitan sehingga berdampak pada kebutuhan nutrien pada sel otot jantung. Sel otot jantung mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi. Ketika sel otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, akibatnya adalah akan merusak pada otot jantung itu sendiri. Itu terkait tentang penyakit jantung koroner. Keywordnya adalah
pada penyakit jantung koroner ini adalah mengalami penyempitan pada arteri koroner jantung. Ya, mengalami penyempitan pada arteri koroner jantung. Di mana arteri koroner jantung berfungsi untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi. Kalau arteri ini tersumbat, maka oksigen dan nutrisi tidak bisa digunakan oleh sel otot jantung untuk metabolisme. Dampaknya apa? Sel otot jantung akan mengalami suatu kematian atau bahasa lainnya adalah nekrosis. Oke, kita lanjutkan. Bisa Anda dilihat di sini, ini adalah pembuluh darah arteri koroner ya. Bisa Anda lihat pada nomor 1 itu pembuluh arteri koroner yang sehat ya, di mana tidak ada tumpukan ya lemak-lemak ya, kolesterol atau unsur-unsur yang lain ya, kalsium atau bahan-bahannya lain ke dalam dinding pembuluh darah. Kemudian pada gambar pembuluh nomor 2 itu mulai ada deposit-deposit atau tumpukan-tumpukan dari lemak. Semakin banyak, semakin menumpuk ya, akan pada akhirnya mengalami sumbatan total. Ya, pada nomor 3 itu sudah terjadi multiple lipid core ya, lebih dari 2 tumpukan ya. Itu lebih banyak di dalam dinding pembuluh darah. Kemudian pada gambar yang 4 itu sudah terdapat trombosis ya. Jadi permukaan arterinya itu sudah mengalami gangguan ya. Sehingga hampir lumennya atau lubangnya menutup dengan total. Nah, kalau sudah seperti ini pasti akan terjadi kekurangan dari nutrisi dan oksigen menuju ke sel otot jantung kalau pembuluh darah arterinya sudah mengalami penyumbatan. Oke, bisa Anda lihat di sini ya. Gambar yang lebih jelas lagi ya. Kalau ya pembuluh arteri yang paling atas adalah normal arteri, semua dindingnya adalah bersih, tidak ada plak dari suatu lemak-lemak pun sedikit pun. Kemudian gambar pembuluh darah dari atas nomor 2 itu mulai ya. Ini mulai, sebentar saya kasih pointer biar mudah. Oke. Nah, pada gambar yang saya lingkari ini ya, ini sudah mulai early injury, sudah mulai cedera ya. Sel otot jantungnya sudah mulai cedera karena ada suatu penyempitan. Nah, kemudian pada gambar yang ketiga ini adalah kolesterolnya sudah hampir menutupi sekitar 70-80% dari lumen atau lubang dari pembuluh darah arteri. Ini sudah terjadi aterosklerosis yang signifikan. Kemudian yang terakhir adalah pada pembuluh darahnya hampir 90% mengalami penumpukan. Dan ini akan berbahaya sekali. Sehingga bisa Anda lihat di sini arteri menyempit karena plak kolesterol dan lemak. Sehingga sel otot jantung akan mengalami suatu kematian. Ya, ini ada warna hitam di sini adalah akan mengalami nekrosis. Ya, akan mengalami suatu nekrosis. Oke, semoga dari gambaran ini bisa Anda lebih jelas dan memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Kemudian siapa-siapa sajakah ya orang-orang atau kita semua ini yang mempunyai faktor risiko terhadap penyakit jantung koroner ini? Yang pertama adalah stres yang tinggi ya. Stres yang tinggi itu berdampak pada penyempitan pembuluh darah ya, mengalami konstriksi. Kurang aktivitas fisik itu juga akan berpengaruh pada penumpukan dari lemak-lemak di dalam tubuh karena tidak digunakan. Kemudian obesitas atau overweight ya, kegemukan atau kelebihan berat badan. Penyakit diabetes ya, penyakit diabetes itu nanti lebih arahnya adalah karena tingginya glukosa di dalam darah itu akan berdampak terjadinya peningkatan dari viskositas atau kekentalan suatu darah itu sendiri, sehingga jantung akan lebih berat dan timbunan terdapat pada dinding-dinding pembuluh darah akan lebih tinggi resikonya. Kemudian hiperkolesterol ya,
tekanan darah yang tidak terkontrol, merokok, ya, penuaan, ya, laki-laki lebih berisiko terhadap penyakit sindrom koroner ini karena lifestyle-nya mungkin lebih stresnya tinggi, kemudian obesitas, ya, kemudian atau hal-hal yang lain. Dari penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih berisiko terhadap penyakit jantung koroner. Bagaimana dengan prognosisnya? Ya. Penyakit ini akan berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup dan obat-obatan, ya, dapat secara signifikan berdampak pada resiko suatu individu. Kalau gaya hidupnya bagus, maka resiko terhadap penyakit jantung koroner itu juga akan rendah. Tetapi kalau gaya hidupnya kurang bagus, ya, tidak berolahraga, jarang beraktivitas, ya, suka makanan-makanan yang fast food, yang banyak mengandung lemak, ya, itu akan berdampak pada resiko terhadap penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedua adalah modifikasi makanan, ya, aktivitas dan obat-obatan dapat membantu mengubah proses penyakit. Jadi kalau makanannya tadi saya sampaikan makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, lemak, itu tidak dimodifikasi, ya, resikonya akan semakin tinggi. Aktivitas semakin tinggi juga akan semakin bagus. Intinya sedang-sedang saja atau normal-normal saja. Pasien yang melanjutkan kebiasaan buruk sebelumnya akan meningkatkan perkembangan penyakit, ya. Kalau tidak berhenti merokok dan merokok terus, kemungkinan akan berakhir pada risikonya akan lebih tinggi pada penyakit jantung koroner ini. Faktor risiko termasuk usia, jenis kelamin laki-laki, dan riwayat keluarga itu juga menentukan prognosisnya akan berakhir baik atau berakhir buruk. Atau maksudnya di sini adalah perkembangan penyakit ini akan lebih membaik atau memburuk. Itu ada faktor usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Semakin tinggi usia, maka pembuluh darah arteri semakin tidak elastis lagi. Kemudian riwayat keluarga. Biasanya dia hipertensi, diabetes, ya, itu juga akan berdampak pada risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kemudian selanjutnya apa yang dapat ditemukan, ya, ketika kita melakukan pengkajian pada pasien-pasien dengan sindrom koroner akut? Kemudian apa sih yang dapat kita temukan tanda gejalanya? Yang pertama bisa tanpa gejala, ya. Tanpa gejala berarti ini adalah orang di dalam pembuluh darah arteri koronernya mengalami suatu penyempitan, tetapi dia tidak merasakan sesuatu. Ya, kalau misalkan Anda lihat orang-orang kelihatannya misalkan sehat-sehat saja tiba-tiba meninggal kena serangan jantung, itulah tanpa gejala. Jadi tidak ada gejala sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah nyeri dada atau anggina. Nyeri dada ini disebabkan karena penuluran aliran darah ke otot jantung, ya, atau peningkatan permintaan oksigen akibat stres. Maksudnya apa di sini? Nyeri dada ini disebabkan oleh suplai oksigen menuju sel otot jantung mengalami penurunan, sehingga sel otot jantung itu kekurangan oksigen, dan dampaknya adalah ketika sel kekurangan oksigen akan melakukan suatu metabolisme, ya. Metabolisme adalah anaerob. Anaerob itu metabolisme tanpa menggunakan oksigen. Tapi ini tidak bagus, ya, karena seharusnya normalnya harus menggunakan oksigen. Nah, dampaknya apa? Metabolisme anaerob ini dampaknya adalah tubuh akan mengeluarkan namanya asam laktat, ya, dan hal ini akan berdampak pada nyeri pada tubuh kita. Tanda yang ketiga adalah rasa nyeri bisa menjalar ke lengan, punggung, dan rahang, ya. Jadi nanti ketika ada pasien itu mengeluh nyeri dada, Anda spesifikkan, ya, nyerinya seperti apa karakteristiknya. Nah, karakteristik pada sindrom koroner akut ini adalah menjalar pada lengan, punggung, dan rahang. Karena nanti ada penyakit-penyakit yang lain juga manifestasi klinisnya atau tanda gejalanya pada nyeri dada, tetapi itu bukan mesti itu terjadi pada sindrom koroner akut, ya. Orang yang mengalami MAH juga nyeri pada bagian dada bagian bawah. Orang yang mengalami gangguan pernafasan paru-paru juga nyeri pada dadanya. Maka di sini kita harus
lebih spesifik lagi untuk memastikan bahwa nyeri ini merupakan khas dari sindrom koroner akut. Nah, nyeri dada terjadi setelah aktivitas ya, kegembiraan berlebihan atau ketika pasien terpapar suhu dingin ya. Karena ada peningkatan aliran darah di seluruh tubuh ya, menaikkan laju dari sirkulasi darah. Sebenarnya kalau misalkan pembuluh darahnya baik-baik saja, kita aktivitas dengan normal ya tidak ada masalah. Karena pada sindrom koroner akut ini karena pembuluh darahnya mengalami penyempitan, kalau kita beraktivitas ya, maka sel otot jantung membutuhkan banyak oksigen sehingga dia butuh namanya nutrisi dan oksigen. Permasalahannya pada sindrom koroner akut ini, pembuluh darahnya tidak bisa memfasilitasi kebutuhan dari oksigen dan nutrisi karena mengalami suatu penyempitan. Kemudian nyeri dada ini berlangsung antara 3 sampai 5 menit ya. Menetap lama, agak lama, 3 sampai 5 menit ya. Kalau cuma cengit hilang sedetik itu bukan. Jadi dia menetap 3 sampai 5 menit. Kemudian nyeri dada dapat terjadi ketika pasien sedang beristirahat. Ketika beristirahat pun itu bisa mengalami nyeri. Biasanya itu akan lebih parah ya. Kalau lebih bisa toleransi, misalkan kadang nyeri dadanya bisa hilang ketika dia dengan beristirahat gitu. Tetapi ada yang nyeri dadanya terjadi ketika pasien beristirahat, berarti itu sudah, kalau dalam penyempitan pembuluh darahnya sudah parah ya tadi ya, kurang lebih kalau menyumbatnya sekitar 90 atau 100% gitu ya. Oke, itu adalah itu adalah tanda gejala dari Oke. Saya ambil minum dulu ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya, tadi sedikit batuk saya nih. Tapi bukan COVID ya, batuknya karena kering. Bicara terus tadi. Mohon dimaklumi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan ya bahwa peringatan tanda dari serangan jantung itu ada nyeri. Ya, nyeri bisa dirasakan di dagu, leher, lengan ya, dada sebelah kiri, pundak, dan bagian belakang. Nah, pasien juga akan merasakan perasaan rasa sakit, ya, keluar keringat dingin dan nafasnya terasa sesak, ya, sulit untuk bernafas dan pusing, sakit kepala, sedikit dizziness, ya, dizziness. Ini kesimpulan dari tanda-tanda gejala dari serangan jantung itu tadi. Oke. Setelah kita melakukan analisa assessment, kita wawancara kepada pasien, menanyakan nyerinya bagaimana, kita melakukan pemeriksaan fisik, ya, selanjutnya kita pastikan dengan pemeriksaan kimia darah dan diagnostik. Nah, pemeriksaan ini akan mendukung pasien ini benar-benar mengalami suatu sindrom koroner akut. Yang pertama, kita cek darah, kemungkinan yang akan kita temukan kalau dia mengalami sindrom koroner akut adalah dia kolesterolnya akan mengalami peningkatan, ya, ada peningkatan kolesterol total. Dia akan terjadi peningkatan kolesterol total. Kemudian yang kedua adalah HDL-nya akan menurun, ya, high density lipoproteinnya akan menurun. HDL ini berfungsi untuk apa? Membawa kembali, ya, kolesterol bebas di dalam darah menuju ke hati. Seharusnya kalau ini kita sehat, ya, tinggi, ya, nilainya. Kalau ini turun, kemungkinan dia akan mempunyai risiko terjadi peningkatan penimbunan plak-plak di dalam pembuluh darah. Kemudian terjadi peningkatan LDL. Nah, LDL-nya ini semakin meningkat di dalam darah akan lebih berisiko lebih tinggi, ya, untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Seharusnya LDL ini akan dibawa oleh HDL ke dalam hati. Karena HDL-nya turun, maka jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah LDL, sehingga LDL-nya nanti akan melekat atau menempel pada pembuluh darah. Nah, kemudian kalau kita pemeriksaan EKG, ya,
Nah, EKG ini dapat diperiksa ya, dapat menunjukkan bahwa dia mengalami sindrom koroner akut. Bisa dilihat temuan-temuannya bisa berupa ST elevasi ya atau ST depresi. Jadi dilihat T wave-nya ya, gelombang T ya, gelombang T-nya bisa menurun seperti ini. Jadi gelombang T-nya bisa turun. Ini ada gelombang T-nya turun. Ini gelombang T-nya turun. Nah, atau namanya adalah T inversi. Ini mengandung arti bahwa jantungnya mengalami iskemia ya. Iskemia itu sel otot jantung terjadi kekurangan oksigen ya. Kebutuhan oksigen mengalami penurunan. Iskemia ya. Tandanya adalah nyeri dada. Nah, pada pemeriksaan kimia darah ini sangat penting sekali untuk mendukung penegakan bahwa seorang itu mengalami sindrom koroner akut. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan EKG. Oke, dari sini sudah clear. Semoga paham apa yang saya jelaskan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ini saya berikan kuis dulu untuk mengevaluasi pemahaman Anda terkait apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, ini ada kasus ya, Vignette itu adalah redaksi pernyataan data ya, kondisi pasien. Kemudian ada pertanyaan, ada pilihan jawaban. Nah, seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri bertahan 4-5 menit. Nyeri muncul pada saat istirahat dan aktivitas. Hasil pemeriksaan EKG menunjukkan bahwa gelombang T inversi dan segmen ST depresi. Jadi segmen ST depresi itu seperti ini. Oke, saya gambarkan dulu biar Anda punya gambaran. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah ST depresi ya, ST depresi dia ke bawah. Normalnya adalah seperti ini. Nah, normalnya lurus garis isoelektris. Kalau dia gelombangnya jatuh ke bawah, di bawah garis isoelektris. Seperti itu. Nah, jadi hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gelombang T inversi dan segmen ST depresi. Pertanyaannya, apakah karakteristik nyeri yang perlu dipastikan pada pasien tersebut? A. Ya, nyeri pada epigastrik. B. Nyeri saat proses ventilasi. C. Nyeri tekan pada tulang dada. D. Nyeri pada dada sisi kanan. E. Nyeri menjalar dada, kiri, bahu, dan lengan. Oke, apa jawaban Anda? Apa? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar sekali Anda jawabannya. Jawabannya adalah E. Ya, jadi kita telah pelajari pada slide sebelumnya ya, bahwa karakteristik dari sindrom koroner akut adalah nyeri menjalar pada dada kiri, bahu, lengan, atau pada bagian belakang. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Oke, selanjutnya ya, setelah kita melakukan pengkajian data, anamnesa data, dan menentukan pemeriksaan diagnostik dan darahnya, maka kita simpulkan bahwa pasien ini mengalami permasalahan apa. Nah, sehingga kita tanya pada diri kita, apa sih diagnosis keperawatannya pada pasien ini ya, gitu. Diagnosa yang pertama yang muncul adalah nyeri akut. Ya, nyeri akut. Nah, nyeri akut ini berhubungan dengan tadi ya, penyempitan pembuluh darah arteri koroner ya, sehingga berdampak suplai dan nutrisi oksigen ke sel otot jantung mengalami penurunan. Sehingga sel akan melakukan metabolisme anaerob. Dampak metabolisme anaerob di sini adalah
sel otot jantung menghasilkan zat namanya asam laktat. Sehingga hal ini akan menimbulkan nyeri pada di dada pasien. Sehingga diagnosanya adalah nyeri akut. Diagnosa yang kedua adalah intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas ini ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme seluruh tubuh ya. Antara permintaan dan suplai tidak seimbang, maka akan berdampak pada intoleransi aktivitas. Jadi karena sel otot jantungnya mengalami permasalahan ya, dan sel otot jantung itu sendiri juga kekurangan oksigen, maka untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya, jantung tadi berfungsi untuk mengedarkan seluruh kebutuhan tubuh ya, maka ini akan mengalami gangguan. Sehingga diagnosa intoleransi aktivitas ini akan muncul. Intinya adalah intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya, baik pada jantungnya itu sendiri atau pada seluruh bagian tubuh. Kemudian yang ketiga adalah gangguan pertukaran gas ya. Gangguan pertukaran gas pada pasien sindrom koroner akut ini adalah gangguan pertukaran gas pada pernafasan internal ya. Pernafasan internal itu pernafasan yang terjadi dari pembuluh darah menuju ke sel otot jantung ya. Perpindahan oksigen dari pembuluh darah menuju sel otot jantung. Dia mengalami gangguan pertukaran gas. Nah, gangguan pertukaran gas ini disebabkan oleh apa tadi? Penyempitan pembuluh darah arteri koronaria. Oke. Ini diagnosa utama yang muncul pada pasien-pasien yang mengalami sindrom koroner akut. Oke, selanjutnya kita tes lagi ya kepahaman Anda terkait review sedikit diagnosa keperawatan. Oke. Ini ada kasus seperti ini ya. Seorang laki-laki berusia 55 tahun ya, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri bertahan 4-5 menit ya, dirasakan pada dada kiri, bahu dan lengan. Nyeri muncul pada saat istirahat dan aktivitas. Hasil pemeriksaan EKG menunjukkan gelombang T inversi dan segmen T depresi. Apakah prioritas diagnosa keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? Nah, pilihannya ini tidak ada yang salah ya, tetapi Anda diminta untuk mencari diagnosa yang tepat ya. Jadi nanti kalau pada soal-soal uji kompetensi, diagnosanya itu mirip-mirip benar semuanya ya, tetapi Anda diminta untuk mencari diagnosa yang tepat itu apa. Oke, dari sini bisa Anda lihat ya. Kelelahan, nyeri akut, intoleransi aktivitas, gangguan rasa nyaman, gangguan mobilitas fisik. Mana yang fokusnya pada Anda? Ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah B, yaitu nyeri akut. Ini harus segera ditangani dulu. Karena kita lihat tadi secara proses penyakitnya adalah nyeri akut itu disebabkan oleh karena penyumbatan. Kalau penyumbatan tidak dihilangkan, maka nyeri akutnya juga tidak akan hilang. Maka nyeri akut ini adalah permasalahan utama pada penyakit sindrom koroner akut. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari sini. Jawabannya mirip-mirip semua ya, tapi Anda diminta untuk mencari jawaban yang paling tepat itu apa. Gitu ya. Maka di sini kita harus membiasakan untuk berpikir kritis di dalam redaksi kasusnya itu seperti apa, fokusnya kemana dia mengerucut permasalahan utamanya di mana. Di situ ada banyak pengecoh-pengecohnya, maka jangan Anda terkecoh dengan data-data yang ada, tetapi Anda harus bisa memprioritaskan mana yang tepat pada kasus ini. Oke. Nanti kita latihan lagi terkait tentang uji-uji soal kompetensi. Kita lanjutkan. Nah, setelah Anda menentukan diagnosa keperawatan ya, maka Anda akan melakukan namanya intervensi ya. Apa sih intervensi keperawatan yang dapat diberikan ya? Ini kita sebagai perawat itu secara mandiri ya, apa yang kita dapat lakukan.
pertama adalah pantau tanda-tanda vital. Ini sangat penting sekali ya. Tanda-tanda vital itu terdiri dari tekanan darah, denyut nadi, ya, kemudian temperatur, frekuensi nadi, ya, kemudian nyeri, ya, pain, ya, tambah satu lagi 5 itu pain, nyeri, ya. Maka kita pantau, karena salah satu tanda dari penyakit jantung koroner adalah apa? Kemampuan jantung untuk membuat daya tubuh mengalami gangguan. Maka kita cek melalui tekanan darah. Kemudian pada penyakit jantung koroner ada tanda sesak nafas, kita cek frekuensi nafasnya, maka kita pantau tanda-tanda vitalnya. Kemudian yang ketiga adalah nyeri. Ini adalah lebih karakteristik lagi ya, kita tanda-tanda vitalnya, kita cek nyerinya, karena pada penyakit jantung koroner mengalami karakteristik nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke dagu, ke rahang, ke leher, ya, ke bahu dan ke punggung belakang. Ya. Maka kita cek. Kemudian frekuensi nadi juga bisa meningkat, bisa juga menurun. Jadi kalau tekanan darahnya nanti bisa turun, ya turun, maka denyut nadinya juga akan menurun. Atau denyut nadinya tinggi, ya tekanan darahnya tinggi atau denyut nadinya tinggi, maka nanti juga akan mempengaruhi dari menggambarkan kondisi jantung itu sendiri. Maka pantau tanda-tanda vital ini penting ya, penting sekali untuk penyakit sindrom koroner akut. Kemudian yang kedua adalah kita pantau elektrokardiogram ya. Ini mencari adanya kerusakan organ dan tanda-tanda penyakit pada gangguan jantung. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika kita cek ternyata EKG-nya hasilnya adalah T inversi atau ST depresi, berarti itu menandakan ada gangguan atau kerusakan pada sel otot jantung atau bisa mengarah kepada nekrosis dari jantung. Kemudian tugas kita selanjutnya adalah kita monitor ya. Kita monitor pemeriksaan laboratorium ya. Kita diperiksa panel lipid ya, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL ya, itu secara periodik ya, secara periodik sampai memastikan kolesterol, trigliserid, LDL, HDL dalam rentang normal. Dan fungsi hati untuk pasien yang memakai statin. Statin itu obat-obat yang berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Kemudian pantau adanya mialgia, nyeri otot ya. Mialgia ini ya tadi ya disebabkan oleh apa? Suplai darah ke seluruh tubuh mengalami penurunan karena jantung dalam memompa tidak dapat bisa memenuhi kebutuhan seluruh tubuh ya, terutama ya di bagian salah satunya adalah di bagian otot-otot di tubuh kita. Kenapa jantung tadi tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh? Karena tadi ada masalah di arteri koronarianya ya. Arteri koronarianya mengalami sumbatan sehingga berdampak pada kebutuhan oksigen dan nutrisi ke sel otot jantung mengalami permasalahan. Kalau sel otot jantungnya dan atau otot jantungnya mengalami permasalahan, maka jantung itu tidak bisa memompa darah ya, atau tidak dalam memompa darah mengalami suatu hambatan, tidak maksimal ya. Nah, kemudian tugas kita sebagai perawat di sini adalah apa? Menjelaskan kepada pasien ya terkait faktor-faktor resiko tadi ya, faktor-faktor resiko yang bisa memperburuk ya dari kondisi penyakit sindrom koroner itu sendiri. Ya, yang pertama adalah sarankan berhenti merokok, kurangi konsumsi alkohol ya, ubah ke diet rendah lemak, rendah kolesterol ya, peningkatan diet asupan serat. Kemudian tingkatkan aktivitas harian yang sebelumnya tidak pernah olahraga, kita anjurkan untuk berolahraga. Kemudian turunkan berat badan kalau terjadi obesitas dan manajemen stres ya, manajemen stres. Kemudian program rehabilitasi jantung di rumah sakit. Jadi kita sarankan pada pasien untuk program rehabilitasi jantung. Di sana nanti akan diajarin aktivitas yang bisa dilakukan seperti apa, kemudian seberapa besar aktivitasnya, itu nanti akan diajari di program rehabilitasi jantung di rumah sakit. Nah, itu intervensi-intervensi keperawatan yang kita harus paham karena ini adalah pekerjaan kita. Ya. Nanti juga ada ya suatu pekerjaan-pekerjaan sifatnya kolaborasi. Ya.
ini adalah intervensi kolaborasi kita dengan profesi-profesi yang lain ya. Yang pertama adalah penurunan berat badan. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan ahli gizi ya terkait menu-menu yang baik untuk pasien ini apa ya. Kemudian perubahan diet ya, berikan aspirin ya. Aspirin ini adalah suatu obat yang berfungsi untuk ya pengenceran darah ya, darahnya semakin encer ya, atau melisiskan dari beberapa sel lemak ya di dalam dinding pembuluh darah dalam dosis rendah. Berikan beta adrenergic blocker ya, fungsinya di sini adalah untuk mengurangi beber jantung ya, mengurangi kontraksi jantung sehingga kebutuhan oksigen pada sel otot jantung mengalami penurunan. Karena apa tadi? Antara suplai dan kebutuhan tidak sesuai ya. Gitu. Sehingga kita istirahatkan jantung ya untuk bekerja. Kalau jantung bekerja akan membutuhkan oksigen yang tinggi. Nah, karena apa? Karena pada sindrom koroner akut tadi tidak diimbangi dengan baiknya pembuluh darah gitu ya. Kebutuhan meningkat tetapi pembuluh darahnya tidak bisa menyuplai. Maka kita seimbangkan, kita turunkan aktivitas jantungnya. Kemudian berikan kalsium channel blocker. Ini juga sama ya, berfungsi untuk mengurangi denyut jantung dan tekanan darah dan kontraktilitas jantung. Nah, ini untuk mengurangi permintaan oksigen di dalam sel otot jantung, untuk mengimbangi dari kondisi arteri yang kurang bagus ya. Kemudian berikan nitrat ya jika pasien mengalami nyeri dada ya yang sifatnya simptomatik ya. Nitrat ini berfungsi untuk meningkatkan vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah arteri sehingga akan meningkatkan aliran darah menuju sel otot jantung. Nah, kemudian berikan platelet inhibitor ya, penghambat penumpukan platelet di dalam dinding pembuluh darah. Ini bisa clopidogrel, ticlopidipin. Nah, ini obat-obat semua ini nanti adalah ini kita kolaborasi dengan medis ya, dalam ini dokter yang akan memberikan obat ini dan kita yang akan memberikan kepada pasien. Nah, kita nanti berkolaborasi. Maka kewajiban kita di sini adalah apa? Mengetahui indikasi fungsi pada setiap masing-masing dari obat ini ya, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi sejauh mana obat-obat ini dapat efektif untuk mengobati dari penyakit sindrom koroner akut. Maka kita sebagai perawat juga harus tahu cara kerja obat-obat yang diberikan pada pasien tersebut.